Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu komponen terpenting dalam teknologi komputer, yaitu CPU atau Central Processing Unit. Anda mungkin sudah sering mendengar istilah CPU, tetapi apa sebenarnya peran CPU dalam sebuah komputer? CPU adalah otak dari komputer. Tanpa CPU, komputer tidak akan bisa menjalankan instruksi, memproses data, atau menjalankan aplikasi. Video ini akan membantu Anda memahami bagaimana CPU bekerja dan bagaimana perkembangannya dari masa ke masa. Mulai dari CPU pertama yang sangat sederhana hingga CPU modern yang memiliki banyak inti dan kemampuan yang canggih. Mari kita jelajahi bersama evolusi dan cara kerja dari komponen penting ini. Kami, Octavian Roy dan Mary Septiani, akan menjelaskan video hasil tugas sistem multimedia yang membahas CPU. Dalam video ini, kami merangkum 4 topik utama: sejarah dan perkembangan CPU, struktur dasar CPU, cara kerja CPU, CPU masa depan, dan teknologi terkini. Sejarah dan perkembangan CPU. Sejak pertama kali diciptakan, CPU telah mengalami perkembangan pesat. Mari kita mulai dengan CPU generasi pertama. Pada akhir 1940-an, komputer elektronik pertama seperti ENIAC mulai muncul. ENIAC menggunakan tabung vakum dan berukuran sangat besar, bahkan memerlukan ruangan khusus. CPU pada masa ini sangat terbatas dan hanya mampu menjalankan instruksi dasar. Lalu, pada tahun 1950-an, teknologi berkembang dengan penggunaan transistor yang memungkinkan CPU menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih andal dan tidak mudah panas. Era ini menandai langkah besar dalam sejarah CPU. Masuk ke tahun 1970-an, teknologi semakin maju dengan munculnya mikroprosesor pertama, Intel 4004, pada tahun 1971. Chip ini menggabungkan semua fungsi CPU dalam satu sirkuit terpadu atau Integrated Circuit (IC). Dengan ukuran yang jauh lebih kecil, Intel 4004 dapat melakukan sekitar 92.000 instruksi per detik, suatu kecepatan yang luar biasa pada saat itu. Sejak saat itu, mikroprosesor semakin berkembang, baik dalam kemampuan maupun jumlah transistor yang bisa dimuat. Misalnya, pada tahun 1978, Intel memperkenalkan mikroprosesor 8086 yang menjadi dasar bagi arsitektur x86 yang digunakan hingga sekarang. CPU pada era ini mampu menjalankan lebih banyak instruksi dan memiliki kemampuan multitasking yang lebih baik. Pada tahun 1990, CPU seperti Intel Pentium muncul, membawa peningkatan besar dalam kecepatan dan kemampuan grafis. Di era ini, CPU mulai beralih ke arsitektur yang lebih kompleks dan bahkan mendukung beberapa inti atau cores. Teknologi ini memungkinkan CPU menjalankan lebih banyak tugas sekaligus, menjadikannya lebih efisien dalam menangani beban kerja modern. Saat ini, CPU modern memiliki hingga belasan, atau bahkan puluhan inti dan mampu menjalankan triliunan instruksi per detik. Tidak hanya lebih cepat, CPU juga dirancang agar lebih hemat energi dan berukuran sangat kecil, memungkinkan berbagai perangkat, mulai dari komputer hingga smartphone, bekerja dengan efisien. Dalam 5 dekade terakhir, CPU telah bertransformasi dari komponen besar yang mengisi seluruh ruangan menjadi chip kecil yang dapat Anda temukan di berbagai perangkat sehari-hari. Inovasi yang terus berkembang di bidang CPU ini memungkinkan teknologi kita terus maju, membuka peluang baru dalam segala aspek kehidupan. Struktur dasar CPU. Setelah memahami sejarah CPU, mari kita melihat lebih dalam ke bagian-bagian utama yang ada di dalam CPU. Meskipun tampak kecil, CPU sebenarnya terdiri dari beberapa komponen penting yang bekerja sama untuk memproses data dan menjalankan perintah. Pertama, ada Arithmetic Logic Unit atau ALU.
ALU adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk semua operasi matematika dan logika. Ketika Anda membuka aplikasi atau menjalankan perintah, ALU lah yang melakukan perhitungan seperti penjumlahan, pengurangan, atau perbandingan logika. ALU bekerja sangat cepat, memungkinkan CPU memproses ribuan hingga jutaan perhitungan dalam 1 detik. Selanjutnya adalah Control Unit atau CU. Control Unit berfungsi sebagai pengatur aliran data di dalam CPU. CU inilah yang menentukan perintah mana yang akan dieksekusi dan mengarahkan data ke bagian yang tepat. Misalnya, CU akan memberitahu ALU kapan harus melakukan perhitungan atau kapan data harus disimpan ke memori. Dengan kata lain, CU berperan sebagai otak dalam CPU yang mengoordinasikan semua aktivitas komponen lainnya. Selain itu, terdapat register yang merupakan memori berkecepatan tinggi di dalam CPU. Register menyimpan data dan instruksi sementara yang dibutuhkan segera oleh CPU. Data di register bisa diakses jauh lebih cepat dibandingkan memori utama, sehingga register memungkinkan CPU bekerja dengan efisien saat mengeksekusi perintah. Kemudian ada cache memory yang membantu mempercepat akses data. Cache ini adalah penyimpanan sementara berkecepatan tinggi yang terletak sangat dekat dengan CPU. Ketika CPU membutuhkan data yang sering digunakan, cache memungkinkan akses yang jauh lebih cepat dibandingkan harus mengambil data dari memori utama. Terdapat beberapa level cache, yaitu L1, L2, dan L3, yang memiliki ukuran dan kecepatan akses berbeda. Semua bagian ini, ALU, Control Unit, Register, dan Cache, berkolaborasi dalam memproses perintah dengan cepat dan efisien. Struktur ini memungkinkan CPU untuk menjalankan berbagai tugas secara simultan, dari perhitungan sederhana hingga instruksi kompleks dalam aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Cara kerja CPU. Bagaimana CPU bekerja untuk menjalankan perintah yang kita berikan? Secara umum, proses kerja CPU dapat dibagi menjadi 3 tahap utama: fetching, decoding, dan execution. Ketiga tahap ini berlangsung dalam hitungan nanodetik, memungkinkan CPU menyelesaikan tugas-tugas kompleks dalam waktu yang sangat cepat. Pertama, CPU melakukan tahap fetching. Pada tahap ini, control unit mengambil instruksi dari memori utama. Instruksi yang diambil biasanya berbentuk kode biner yang menunjukkan perintah apa yang harus dilakukan oleh CPU. Control unit kemudian membawa instruksi ini ke tahap berikutnya, yaitu decoding. Pada tahap decoding, instruksi yang diambil tadi diterjemahkan agar CPU bisa memahaminya. Proses decoding menguraikan instruksi yang masih dalam bentuk kode biner ini dan menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Misalnya, jika instruksinya adalah perhitungan, control unit akan mengarahkan perintah tersebut ke arithmetic logic unit atau ALU. Tahap ini terjadi berulang kali dalam bentuk siklus, yang dikenal sebagai instruction cycle. Di CPU modern, jutaan siklus instruksi dapat terjadi dalam 1 detik. Selain itu, beberapa CPU menggunakan teknik yang disebut pipelining, di mana tahap-tahap ini berjalan secara tumpang tindih. Teknik ini meningkatkan kecepatan pemrosesan karena CPU dapat memproses instruksi baru, bahkan saat instruksi sebelumnya belum selesai sepenuhnya. Dengan cara kerja yang sangat efisien ini, CPU dapat menjalankan berbagai program dan aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, baik saat membuka aplikasi, menjalankan game, atau mengolah data. CPU terus beroperasi di balik layar untuk memastikan semua perintah dapat dieksekusi dengan cepat dan akurat. Inilah yang membuat CPU menjadi inti dari setiap sistem komputer. CPU masa depan dan teknologi terkini. Di segmen terakhir ini, kita akan melihat perkembangan CPU yang sedang berjalan dan apa yang dapat kita harapkan di masa depan. Teknologi CPU terus berkembang dengan sangat pesat, didorong oleh kebutuhan akan performa yang lebih tinggi dan efisiensi energi yang lebih baik. Saat ini, produsen CPU seperti Intel dan AMD sedang mengembangkan arsitektur baru untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan dan mengurangi konsumsi daya. Teknologi terbaru seperti arsitektur multi-core dan Big Little
telah membawa CPU ke tingkat yang lebih efisien. Teknologi multi-core memungkinkan beberapa inti bekerja bersamaan, sehingga meningkatkan kemampuan multitasking. Di sisi lain, arsitektur Big Dot Little yang mengombinasikan inti performa tinggi dan inti hemat energi membantu perangkat mencapai keseimbangan antara performa dan daya tahan baterai, khususnya pada perangkat mobile. Selain itu, penelitian juga dilakukan pada teknologi komputasi kuantum yang dapat menggantikan CPU tradisional di masa depan. Komputer kuantum dapat memproses data jauh lebih cepat dengan mengandalkan qubit yang memungkinkan pemrosesan dalam skala eksponensial dibandingkan bit biner pada CPU saat ini. Namun teknologi ini masih dalam tahap pengembangan dan belum siap untuk penggunaan sehari-hari. Kedepan, CPU dengan kemampuan yang semakin cerdas, lebih hemat energi, dan bahkan lebih terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan. Ini akan membuka peluang baru dalam berbagai industri, mulai dari gaming hingga analisis data, dan membawa dunia digital ke era baru yang lebih canggih dan efisien. Sebagai penutup, kami berharap penjelasan dalam video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat tentang CPU, mulai dari sejarah dan perkembangan, struktur dasar, hingga teknologi masa depannya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menyimak materi ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memperkaya pengetahuan kita bersama.